rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua selalu bisa dalam kondisi yang tenang. Kalau tenang, mudah damai. Kalau damai bisa kita gapai, bahagia itu rasanya sering mampir ke dalam diri kita. Dan ini akan memancar ke sekeliling kita, sehingga sekeliling kita pun akan merasakan hal tersebut. Oke, kali ini saya ingin sharing mengenai menjadi pahlawan. Sudahkah kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri? Maksudnya gimana? Kok egois sekali? Kan harus mendahulukan keluarga, harus mendahulukan anak, sedikit mendahulukan istri. Bagaimana? Nggak normal ini. Ya memang ini agak-agak sinting atau nggak normal. Contohnya begini saja. Kebetulan tadi pagi setelah jogging, saya mengalami sedikit anxiety, kepanikan. Saya tidak tahu kenapa. Yang jelas pikiran ini jadi sulit sekali diatur, liar sekali. Padahal waktu jogging itu enak sekali. Udah mindfulness running, lari sambil memperhatikan pikiran serta perasaan, kemudian mengarahkan ke hal yang diinginkan untuk terjadi. Kemudian mengakses energi, menyebarkan seluruh tubuh, kemudian membiarkan energi di dalam diri membawa apa yang saya pikirkan dan rasakan ke alam semesta. Enak sekali, nyaman sekali lari saya hari ini. Tapi begitu sampai rumah, kemudian persiapkan sarapan sama bekal sekolahnya Akasa, tiba-tiba pikiran ini kesana kesini. Kebetulan karena saya sensitif dan memang membiasakan diri untuk waspada atau aware sama pikiran serta perasaan, saya jadi tahu gitu. Oh, ini mau keluar nih nggak enaknya gitu. Mulai dari perasaan, kemudian pikiran. Nah, waktunya sudah mepet tuh. Udah mepet sekali untuk berangkat ke sekolah. Kebetulan agak jauh sih ke sekolahnya Akasa. Dan agak sedikit macet. Kalau macet sih enggak. Tapi padat sekali di jalan itu. Karena setiap orang ingin cepat sampai ke tujuannya. Nah, pikiran ini mulai kemana-mana nih, mulai menganalisa. Wah, nanti telat. Wah, kasihan nih Akasa nanti telat. Wah, nanti harus ngebut sekali di jalan. Dan begini, begitu. Perasaan juga udah mulai nggak enak. Karena pikiran udah menganalisa, perasaan pasti kerja, merespon. Ekspresi jiwa itu ada di perasaan. Ada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Perasaan gak enak nih muncul sekali gitu. Oke, walaupun telat di jalan, saya pikir yang pertama ini adalah yang harus saya lakukan adalah menjadi lebih telat lagi. Enggak. Maksudnya begini, saya ambil jeda sesaat. Cari alasan begitu, kemudian masuk kamar mandi, nongkrong di kamar mandi. Menenangkan diri,
sekedar atur nafas, nikmati suasana, ngatur ritme lagi, biar pikiran serta perasaan ini nggak random banget, atau paling tidak bisa teramati dengan jelas dan ada jangkarnya, biar nggak terlalu jauh ke kiri ke kanan, swingnya ini nggak terlalu liar. Ya ada 5-10 menit lah. Kalau biasanya saya berangkat itu 7:30 persis atau jam 7.25, ini saya berangkat nganter Akasa itu jam 7.40. Tapi dalam kondisi yang lebih tenang menurut saya. Dan kemudian ketika di jalan, saya bisa ngobrol enak dengan Akasa. Saya bisa ketawa-ketawa, bergurau, bercanda. Dan alhamdulillahnya di jalan itu walaupun banyak padatnya, banyak macetnya, banyak berhentinya, tapi ya masih bisa santai. Tidak seperti analisa pikiran. Nah, nyampe di sekolah pun seperti dugaan awal. Ya terlambat. Jam 8:10. Tapi ya santai. Bisa main, bercanda, nyanyi-nyanyi berdua. Kemudian sampai sekolah pun walaupun terlambat, tapi suasana hati itu masih enak. Nah, itu tadi. Buat saya pribadi, menjadi pahlawan itu penting sekali buat keluarga, buat orang lain, dikala kita bisa dan mampu, bukan dimampu-mampukan. Dan ketika menolong mereka, kondisi kita juga harus lebih baik. Kondisi kita juga harus lebih siap. Dan sebelum kita menjadi pahlawan buat orang lain, untuk persiapkan diri, jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri dulu. Masuk dulu dalam kondisi tenang. Atur diri dulu. Jangan sampai ketika seperti kasus saya tadi pagi, saya ngantar Akasa ini dalam kondisinya nggak enak, marah-marah, perasaan juga nggak enak, pikiran kemana-mana. Energi yang saya berikan ke Akasa, energi yang saya share ke Akasa, itu pasti nggak enak banget deh. Mukanya dia pasti tegang, karena dia ngerasain energinya. Dan itu juga yang saya kirimkan ke alam semesta, ke sekitar saya. Bayangin Sobat RTD. Di kolom deskripsi saya berikan ini ya, link atau referensi artikel-artikel yang sesuai dengan tema ini. Silahkan bisa dilihat. Kalau bayangkan saja, kalau itu yang terjadi, nggak jadi nolong Akasa, nggak jadi pahlawan buat Akasa. Ke sekolahnya nanti terburu-buru, bisa jadi mungkin nggak telat lah ya, nyampe tepat waktu, tapi pasti keburu-buru sekali, dan perasaan juga nggak enak. Proses yang terjadi, proses kesananya, nyampe sekolahnya itu pasti nggak enak, pengalaman yang nggak mengenakan buat Akasa. Bukan saya tidak mau memberitahu pengalaman, memberi kesempatan Akasa untuk merasakan yang nggak enak. Saya sering cerita ke dia, dan saya sering mengizinkan dia untuk melihat saya dalam kondisi yang tidak stabil, tidak tenang. Saya juga ajarkan dia
yang pertama harus dilakukan adalah mengontrol diri. Rileks, tenang, damai. Dan dia juga belajar mengontrol dirinya sendiri. Akhirnya diceritakan sama miss-nya, sama gurunya, kalau di sekolah dia sering juga berusaha menenangkan teman-temannya. Nah, ini contoh kecil lah ya. Kalau kita bisa jadi pahlawan untuk diri kita, berarti kita juga membuat diri kita lebih siap untuk bisa membantu orang lain, menjadi pahlawan buat orang lain. Tentunya ketika harus membantu orang lain itu tidak dalam kondisi yang tidak siap. Tidak siap seperti apa? Penuh keburu-buru, ketergesaan, banyak ego, amarah, keinginan yang tidak terkendali. Oh ya, ego, amarah, dan keinginan itu nggak mungkin hilang. Pasti selalu ada. Tapi harus kita kendalikan. Harus kita atur. Karena kitalah bosnya, bukan dia. Kitalah komandannya yang mengatur, bukan dia. Begitu juga dengan pikiran serta perasaan. Kitalah yang menjadi manajernya. Kitalah yang mengatur. Nah, Sobat RTD bagaimana? Punya pengalaman yang sama dengan saya? Atau punya pengalaman ketika berusaha menjadi pahlawan bagi keluarganya, jadi hero buat anak istrinya, menjadi penolong buat komunitasnya atau grupnya, kemudian merasakan tidak enak dan sepertinya berhasil sih goalnya, cuman prosesnya jadi nggak enak. Kalau punya pengalaman seperti itu, sharing dong di kolom komentar. Kita saling menguatkan, kemudian kita saling sharing, kita share hal-hal yang positif supaya kita saling bisa berbagi dan bisa mendapatkan banyak perspektif dari pengalaman-pengalaman yang pastinya juga berbeda. Saya yakin Sobat RTD sudah bisa jauh lebih rileks, kesadaran jiwa tenang mulai sering digapai, kemudian bisa beraktivitas dengan lebih baik. Sharing ya, jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga lihat di kolom deskripsi ada saya bagi artikel-artikel sumber referensi dari tema kali ini. Jangan lupa juga untuk please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Dan saya minta maaf. Mohon maaf jika ada pilihan kata serta kalimat yang tidak tepat atau salah. Jangan lupa ya Sobat RTD, jadi pahlawan untuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian untuk orang lain. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.